Bayu. Jadi kan tiga, Bapak tidak apa? Apa itu? Bapak belum makan, nanti sudah ceramah Bapak makan. Pika. Belum makan Bapak juga, makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan kebenaran menuju jalan selamat itu Allah Rasulnya. Oke. Pagi ini saya sudah berada di Yayasan Kipas. Jadi di yayasan ini kami melakukan praktek kerja lapangan untuk melengkapi persyaratan ujian skripsi. Jadi pagi ini saya sedang melakukan mengetik judul untuk diajukan pada dosen supaya judul ini bisa dijadikan bahan proposal. Jadi yang hendak saya ceritakan bukan itu. Yang hendak saya ceritakan adalah menuntut ilmu, mencari pengetahuan itu tidak boleh berhenti hanya karena usia. Kalau masalah usia saya ini 59 tahun. Kalau untuk gelar ya kayaknya bukan tidak berguna, tapi mungkin ada gunanya. Sekarang saya mengambil strata 1. Dan insya Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, setelah strata 1 mengambil strata 2 dan seterusnya strata 3. Itu hanya sebuah kesibukan yang diciptakan dalam rangka untuk menambah dan menumbuh kembangkan wawasan supaya kita tidak tertinggal daripada informasi, komunikasi serta perkembangan bangsa, sehingga kita bisa bercerita dengan siapapun, bisa membawa dengan apapun, serta bisa memberikan ide-ide. Terutama seperti saya kan ya sebagai seorang dai atau ustadz, sebagai konselor, sebagai traviator, sebagai supranaturalis di Kota Bengkulu. Nah ini sangat perlu. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada istilahnya tidak berguna, pasti berguna. Oleh karena itu terutama adik-adikku atau anak-anakku, karena mereka ini ukurannya adalah ukuran anak bungsunya saya itu, usia 22 tahun. Bersemangatlah, kejar cita-cita, capai harapan. Nah untuk kita yang sudah berusia lanjut seperti saya kan 59, sebentar lagi 60, jangan berhenti, karena kita tidak akan putus-putusnya bersosialisasi, bergabung dan berkumpul dengan masyarakat. Jadi dengan adanya usaha seperti ini, kegiatan seperti ini, maka Allah akan memberikan petunjuk arahan kepada kita dalam bentuk pandangan-pandangan, pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, sekali lagi jangan berhenti menuntut ilmu, mengejar pengetahuan oleh karena usia atau umur. Nah, inilah pesan dan harapan saya kepada kita semuanya. Ya, jangan pernah berpikir untuk apa saya belajar lagi. Saya hanya seorang pedagang, saya hanya seorang petani, saya hanya seorang guru. Bahasanya tidak begitu. Ya, bahasanya adalah tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma ilal lahdi. Nah itu. Jadi di dalam liang lahat pun kita menunggu pengetahuan. Itu yang sering disampaikan oleh orang tua kita yang namanya talqin. Mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Meskipun dalam keyakinan saya, pemahaman saya, pertanyaan mungkar nangkir itu semestinya bukan di situ, ya, karena
lahdi itu atau kuburan itu tidak malaikat akan membangkitkan kita di situ. Karena itu adalah casing kita, badan kita, jasad kita. Tidak akan ada malaikat mempertanyakan dia itu. Yang akan ditanya malaikat adalah ruhnya. Ruh. Karena ruh itu yang bersuara, yang berkata, yang bergerak pada tubuh kita sewaktu kita hidup. Begitu. Di mana posisinya? Bukan di dalam tanah, bukan dalam kuburan. Kalau orang baik, posisinya di ali. Kalau orang tidak baik, posisinya di asijin. Hanya saja ada hubungannya dengan kuburan itu tadi. Itu makanya kenapa orang tua kita mengajarkan talqin kepada si jenazah supaya mereka bisa menjawabnya. Terlepas itu bermanfaat atau tidak, yang penting itu adalah kebaikan. Nah jadi tadi Pak Bu Fikri mengatakan bahwa pertanyaan itu akan ada, jawaban itu akan ada, tapi tidak di situ. Ya kita kalau tidak dialin, diasijin. Disitulah kita didudukkan, ditanya, diinterogasi oleh Munkar dan Nakir. Namun alangkah baiknya jika pertanyaan itu kita pahami hari ini, seperti siapa Tuhanmu, yaitu Allah. Siapa Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad. Apa agamamu, yaitu Islam. Apa kitabmu, yaitu Quran. Apa kiblatmu, yaitu Ka'bah. Apa saudaramu dan siapa saudaramu, itu muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Nah, pernah tidak kita pikirkan bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan di situ, bukan di tanah kuburan itu semestinya hari ini. Kapan? Seketika kita bersuara, kita berkata, melakukan tindakan yang salah, melakukan tindakan yang keliru. Sampai-sampai di saat itu, di momen itu, Tuhan bertanya melalui petugas-petugasnya, namanya Munkar Nakir, dan pertanyaan itu terasa di hati kita. Nah, kalau memang Tuhan kamu Allah, kenapa kamu membenci orang? Ya, kenapa kamu iri dengki kepada orang? Kenapa kamu memfitnah orang? Jadi pertanyaan Munkar Nakir itu sebenarnya adalah tamparan, pukulan bagi kita seketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Itu. Jadi ya kita sudah membenci orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang, berbuat zolim, bermaksiat, macam-macam. Nah waktu itu muncul pertanyaan itu. Kok kamu begini ya? Padahal Tuhan kamu adalah Allah, Rasul dan Nabi adalah Muhammad, agamamu Islam, kitabmu Quran, ya, kiblatmu adalah Ka'bah, katakanlah begitu. Sementara saudaramu adalah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat. Lalu kenapa kamu kejam kepada mereka? Kamu sakiti mereka, kamu benci mereka, kamu fitnah mereka. Ada apa dengan kamu? Sebenarnya pertanyaan itu di saat itu, saudara. Supaya apa? Supaya menghidupkan motivasi kita di dalam mengalami kehidupan itu. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menuntut pengetahuan, semakin banyak data-data kita yang bisa kita tampilkan untuk berbicara. Ingat, lebih bagus kita menjadi orang bodoh, tapi terus belajar, ketimbang kita orang pintar tapi tidak pernah belajar lagi. Oke, saudara-saudaraku, sekarang untuk mengatasi perkabaran daripada kegiatan saya hari ini. Ya, nah ini ada kami hari ini aplusan yang sip pagi ini. Di sini ada Bang Bayu, ada Latifa, ada Rofikah. Sama-sama mengerjakan persiapan judul untuk proposal dan diseminarkan, kemudian ujian skripsi. Semoga kami, saya, mereka semuanya sukses dalam perjuangan ini dan selamat sampai ke akhirat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Afianti.